nama jalan di daerah sini. di komplek gua, di komplek gua. Ada nama jalan. Ada yang lagi duduk di pelang jalan itu. Wow. Duduk lagi di pelang Kayak jalan. gua tahu. Ya gua misi dong. Namanya juga diajarinnya disiplin, ya kan, kayak sopan apa gimana ya. Gua misi dan ternyata. Kenapa Kenapa nih? Lucu. Aneh kan, karena gue diajarin begitu. Ternyata that's not a fucking human, right? Oh iya. Saudara dari Apa? saudara dari Emak gue bilang Ada orang udah. nggak ada. Nggak ada orang. Mas, kamu ngapain? itu di rumah om. Gue ngerasa kayak ya udah normal aja kan, kayak gue nggak masalah, nggak ada apa-apa. Kayak gue ngerasa ya udah gue fokus nonton kartun, gue nonton TV sampai akhirnya mbak gue pulang. Zam. Nah. Yang tadi ada di dapur tiba-tiba dari depan nih ya, dari Pakai baju ngaji itu. pakai baju rapi intinya kayak gitu dah. Sama punya sisi lain nih di kehidupan lah, itu lu cerita pertama kali ke gue tuh soal lu melihat mbah lu ya. Mbah lu. Ya. Oh iya, Yang punya sosok mbah lu di dapur. Nah itu umur berapa ya? Lu umur berapa? Gue lupa, pokoknya intinya gue SD deh kayaknya. Dan sementara mbahnya lagi pulang ngaji ya. Iya lagi ngaji deh. Lagi ngaji ternyata. Terus real. Itu gimana, we? Ya gue sebenarnya secara logika tuh nggak bisa jelasin ya, cuman Ya. as a experience sama apa yang gue alamin ya kan, intinya kayak ya itu Kayak terjadi aja. Tapi mbak lu pas saat itu masih ada? Masih emang sampai sekarang sekarang masih masih ada. Oh. Ya begitu gitu. Enggak, gue kira emang yang udah nggak ada gitu. Nggak. Soalnya gue beberapa kali momen ketika gue sakit kayak gitu ya. Tiba-tiba gue mimpin. Gue nggak tahu ya, gue ngerasa itu mimpi cuman kayak real. Tiba-tiba mbah gue datang ke rumah, turun tangga kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang ngomong tiba-tiba ke bokap gue, itu di tangga lu ada mbah lu, ada bokap gue gitu. Dan kayak, oh berarti emang nggak tahu sih, gue nggak mengimani, cuma ya mungkin kan kita berdampingan sama kayak gitu ya. Mungkin ada. Cuma ya kadang-kadang ketika gue sakit, mungkin frekuensi gue lagi di bawah, gue bukan merasakan hal itu, maksudnya tiba-tiba mimpi kayak gitu dan merasakan itu real banget. Ya kan, lu udah pernah tahu kan hal itu? Tapi untuk yang lu rasain pertama kali itu berarti itu kejadiannya. Mbah lu itu. Enggak. Oh, ada lagi sebelumnya. Ada lagi awal banget ya. Terus kayak sebenarnya gue nggak tahu awalnya kapan, cuman yang ketika gue sadarin dan gue tahu awalnya tuh, jadi tuh dulu gue kalau sama mama gue tuh, gue punya uak Tuh Om. kakaknya orang tua gue lah. Uak tuh om tuh encing gak sih? Apa uak? Nah, itu Cang. Betawi udah. Jadi bahasa umumnya om aja bahasa udah. Betawi lah, bahasa Betawi. Om lah. Mungkin kalau orang Jawa Pak D. Iya. Nah, gue punya lah kakaknya dari orang tua gue itu, dari bapak gue. Gue tuh dulu sama mama gue selalu sering main ke sana, Ke rumahnya. ke rumahnya, Iya. ya kan. Nah, terus kayak pulang, ya udah biasa gue naik angkutan umum dari depan kompleks sampai ke rumah tuh jalan gue kan. Sampai ada di satu jalan tuh kayak gue ngerasa, ya namanya gue diajarin sopan disiplin dari emak gue dari awalnya, kayak kalau ada yang lebih tua misi kayak gitu loh, misi. Dia itu gue lupa jamnya berapa, itu tuh gue malam lah. Tapi gue malam sama gue lewat ya, kayak gue ya misi aja gitu. Tapi ternyata jadi kayak secara gambaran tuh kayak ini ada pelang nama jalan Di daerah sini. di komplek gua, di komplek gua ada nama jalan, ada yang lagi duduk di pelang jalan itu. Wow, duduk lagi di pelang Kayak jalan gue tahu deh tempatnya. banyak Yang ada pelangnya. banyak kayaknya komplek gua mah. Jadi situ kan, jadi kayak gua ngerasa kayak, oh ada orang tua ya, gua misi dong. Namanya juga diajarinnya disiplin ya kan, kayak sopan apa gimana ya. Gue misi dan ternyata Kenapa ketawa? kenapa nih? Lucu. Malaikat. Gue ditampar. Oke. Lanjut. Tapi lu ngeliat sosoknya orang tua. Ya selayaknya mbah-mbah biasa aja. Oh nggak ada. Sorry luka segala macam. No, kayak Bersih lah. just like a normal people. Oke. Kayak orang biasa, kayak lagi ya udah.
lagi duduk, lagi nyantai-nyantai aja gitu lah. Terus kayak gue ngisi, terus mak gue kayak kaget kayak, oh ya udah aja gitu kan. Kayak udah. Malu juga ngeliat. Enggak. Konteksnya Aneh. dia lagi jalan sama maknya. Gue jalan nih kayak Cuma mau lu ke doang yang rumah. lihat. Iya, karena kan gue Kayak- ngerasa, wah ada mbak-mbak nih yang lebih tua dari gue kayak, Misi "Misi lah." ya mbah, kayak gitu loh. Kayak gue ngerasa, yaudah gue mau sopan ya kan, karena gue diajarin begitu. Ternyata, that's not a fucking human, right? Oh iya. Iya. Saudara dari Apa? Emak gue bilang, Nggak ada orang udah ya. Ya? nggak ada. Nggak ada orang mas, kamu ngapain? Itu di rumah ngomong. Di rumah. Wow. Besokannya ketika pagi, ya gue malam bersih-bersih tidur, kayak udah mak gue nggak ngebahas apapun, kayak Tiba-tiba pagi diinterogasi. pagi diinterogasi, kenapa kamu kemarin? Terus gue bilang, ya kan mama ngasih tahu kalau ada orang yang lebih tua kita lewat ya misi. Ya, minimal biar sengaja sopan, menghargai orang tua. Terus gue bilang ya kan mama ngasih tahu kayak gitu, mama ngajarinnya gitu ya aku ikutin lah. Ternyata nggak ada, ya kan nggak ada sosoknya. Maksudnya mak gue pun nggak ngeliat gitu loh. Itu SD, weh. Mungkin SD, gue lupa, maksudnya lupa kelas berapanya. Tapi yang gue inget ya SD, karena seingat gue tuh karena gue tuh ketika gue berpergian dengan mak gue tuh ketika gue SD. SMP gue udah jarang kayak gitu. Berarti ketika realize untuk kayaknya gue bisa ngeliat nih. Sensitif lah. Iya mungkin kayak gitu ya. Hal kayak gitu tuh dari kapan? Gue nggak bisa jawab pasti kapannya ya, lebih ke Momennya aja. Momennya apa? Momennya tuh kalau semisal Tapi jujur ya, yang cerita mbaknya aja sih gue merinding gue. Dengan pertama, Apa sih mbah lo apa? jadi gini, jadi waktu itu sore hari, gue lupa. Maksudnya kayak gue lagi ngapain? Itu tuh gue, kalian pasti Kayak gue tahu nih. zaman bocah Gen Z awal-awal tuh kayak hari Minggu sore-sore pasti ada kartun dong dari pagi. Yap. Ya gue kerjain tuh kalau libur sekolah SD kerjain nonton TV doang, Oke. nonton kartun gue. Kartun, dan mbah gue sore tuh selalu aktif. Mbah gue aktif kegiatan sosial. Dia bilang, Sorry. Mbah lu tuh grandmother. grandma, that's my grandma. Dia kayak, mbak mau ngaji dulu, kalau mau makan bla bla bla, itu ada di dapur, lo ambilnya sendiri ya kayak gitu kan. Ya gue nonton just like a child Pada umumnya pada aja umumnya ya. aja gitu ya, in common ya, in general kayak ya udah gue nonton TV bla bla bla. Terus ya udah gue nonton TV, terus tiba-tiba di belakang rumah gue tuh, misalnya di dapur, bagian dapur gue di ruang TV kayak ada suara berisik aja gitu. Gue mikir kayak, ini kucing apa tikus kali, gue mikir gitu kan. Gimana ceritanya? Ya, mungkin gue sering udah pernah cerita ke kalian kayak, ini kucing apa tikus sih ya kan. Gue cek lah di situ ya kan. Gue tiduran posisi nonton TV, gue madep begini aja kayak, mbak ngapain kayak gitu. Oh ternyata mbak gue tuh, mbak gue. Yang padahal mbah lu ngaji. Iya, terus gue bilang, maksudnya Belum sadar gue, karena kan saya ingat gue tuh kalau lagi nonton TV, gitu gue kalau lagi nonton fokus. karena apa gini ya fokus, gue nggak mau diganggu. Ya udah iya aja gitu. Sorry tadi lu umur berapa itu? Kayak SD gue lupa, maksudnya gue lupa umur berapanya. Tapi intinya lu masih kecil lah. masih kecil lah ya kan. Maksudnya gue masih sering nonton kartun gitu, jelas SD kan. Sampai di mana momen kayak gue ngeliat kayak, iya ngapain sih, emang ngapain sih mbak gitu. Mbak gue kayak nggak pernah nengok ke gue intinya pada saat itu tuh. Maksudnya sosok itu? Sosok itulah, Oh, iya. sorry. Sosok itu nggak nengok ke belakang, bener just Di belakangi lu Iya. aja. Lu ngeliat belakangnya dia doang, ngeliat punggungnya dia doang, lagi ya udah berkutat dengan alat-alat dapur apa gimana. Gue ngerasa kayak, oh ya udah, gue nggak berpikir gimana, dan gue mikir kan namanya juga mbah-mbah kan selalu pakai daster, namanya juga di rumah kan. Berkutat dengan peralatan dapur. Gue kayak, oh ya udah aja, gue nonton TV berak. Gue ngerasa kayak udah normal aja kan, kayak gue nggak masalah, nggak ada apa-apaan. Kayak gue ngerasa ya udah, gue fokus nonton kartun, gue nonton TV sampai akhirnya mbak gue pulang. Zep. Bab. Yang tadi ada di dapur tiba-tiba dari depan nih ya, dari Pakai baju ngaji itu. pakai baju rapi ininya kayak gitu dah. Pakai baju rapi, maksud gue kayak, gue bilang ke dia, loh mbah tadi katanya kayaknya tuh mbah di belakang deh, gue gitu. Enggak mbah, habis dari depan Bisa habis ngaji. ikut ngaji apa gimana bla 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 ya. Oh seriusan? Terus tadi siapa? Gue bilang, terus tadi di belakang siapa? Ya kan, gue tuh mulai kayak gimana ya, namanya juga bocil ya.
lu berpikir kayak oh mungkin tadi udah ganti baju terus akhirnya ke depan lagi gua nggak nyadar apa gimana, bingung aja kayak secepat itu kah ya kan. Tapi lu di saat itu lu nggak sadar, Nggak sadar banget. tapi mbah lu ngasih tahu nggak? Terus kayak ya, Nggak dia nggak ngejelasin, cuma bilang oh mungkin orang belakang. oh mungkin biar nggak takut. Tapi janggal sih kalau orang belakang tiba-tiba ngaduk teh, jujur. Karena FYI rumah gua tuh kebetulan kebagian di deretan tuh yang dapat halaman belakang. Ujung lah. Ujung lah. Jadi rumah gua tuh dapat yang namanya tuh halaman belakang dan itu masih rumput, ada pohon. Jadi kayak gua mikir orang belakang. Oh, mungkin orang samping rumah gua belakang lagi ada ya kan, setelah halaman belakang itu ada rumah lagi gitu loh. Jadi gue mikir, oh mungkin dia, ya kan? Mungkin dia. Tapi gue pikir ngapain dia ke rumah gue masuk ke dalam ke dapur? Ya nggak logisnya itu nggak sih? Ya, terus gue, ya lu sebagai anak kecil berpikirnya bakal sejauh apa sih? Ya, Ya kan? Tapi kejadian ini tuh terjadi di teman kecil gue juga. Oh iya. Teman kecil gue tuh kayak gitu juga, Tapi momen dia ketika dia sakit doang. Oh. Ketika dia sakit dia kayak gitu, sama kejadiannya. Dan waktu itu tiba-tiba dia lagi sakit, ya gue sebagai teman waktu itu gue lagi main ke rumah dia, tiba-tiba dia ngomong gini, Nek, teh dong 2. Padahal gue nggak ngeliat siapa-siapa juga, temen gue kayak gitu, janggal anjing. Banget. Dan dia tiba-tiba ngomong, itu nenek gue di belakang lagi ngaduk teh. alias Lu gila, nggak ada orang, alias. Jangan. Nah, jangan. Lu kayak gitu juga. Gue kayak gitu karena mungkin pada situ gue sendiri. Bukan lu sempet ngeliat tuh, maksudnya lu sempet menghampiri sosok itu. Gue sempat menghampiri kayak ya udah, tapi dia nggak ngadep ke gue. Ya, Kayak just ngebelakangin aja udah. berarti lu nggak lihat mukanya, Gue nggak ngeliat. tapi lu mukanya. ngeliat sosoknya aja. Sosoknya aja. Sosoknya itu mbah lu itu. Iya. Alias dia takut sama lu, That's ngeri, dia takut sama gue, coy. Bukan, ya dia sama-sama takut sih sebenarnya. Kalau dia balik badan sih. Oh, balik badan mungkin mukanya beda Jadi saya kabur gue nangis apalagi anak kecil. Iya Nangis sih, doang, anjing. Tapi selain kejadian itu ketika lu kecil, lu ada lagi gak cerita-cerita? Juga gue penasaran ini, Poy. Ketika maksudnya dia kan sering kayak gini ya, bertabrakan dengan hal kayak gitu. Ada gak sih momen ketika lu, anjing gue takut banget nih momen Gak ini? ada. Serius lu? Gak ada, Enggak, maksudnya lu ngeliat penampakan nih. Penampakannya tuh kayak, anjing momen ini paling gong nih. Gak ada. Serius lu? Gak ada. Kenapa bisa gue bilang gitu? Karena ya itu udah jadi normal day saja. Even saking seringnya dan saking gua nggak sadarnya. Tapi ada nggak momen-momen ketika lu ngeliat makhluk itu tuh nggak pernah lu lihat di dunia ini? Ngerti nggak? Maksudnya kayak bukan Sering. orang normal. Sering. Ada nggak momen apa tuh? Ada. Lu pernah ngeliat muka yang namanya bener-bener hancur lebam nggak sih? Nah, Gue ngebayangin lagi langsung aja. Enggak, maksudnya Maksudnya enggak. Gue juga ngebayangin sesosok laki-laki yang mukanya hancur. Iya, hancur. Hancurnya bukan hancur yang hancur lu nggak? Hancur keseret aspal. Hancur. Ah, gue mikirin kayak gitu. Lebih ke nggak berbentuk sih toh. Wah, ngentot. Maksudnya kayak lu Mata di sini tuh. lu nggak tahu kalau itu mukanya. kenapa sih? Kayak gimana kayak lu misalnya Bisa ngeliat hancur. gua, ngeliat Ripo, ngeliat Ringga kayak Iya. Ya muka ada manusia nih lah. mata, ya kan, Iya. kayak ya berbentuk lah, tapi gua waktu itu pernah ada satu momen kayak gua ngerasa ini sebenarnya lagi bagian mananya sih, gua nggak tahu Wah, bagian ngentot. belakang kah. Wah, itu gong sih. Gong Gua nggak itu, tahu, gong, gua itu nggak gong. tahu. Gede nih. Nah, SMP kayaknya SMA gua lupa. Berarti SMP ya. Udah mulai ngerti dong kalau itu. Udah mulai karena kan ya balik lagi menuju ke perjalanan hidup ya kan, nonton horor, nonton ini, denger cerita bla 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 kayak oh ternyata ini, oh ternyata beda, Gimana tuh ceritanya? that's not my word gitu kan kayak. Nah, simpel waktu itu gua ya balik lagi di daerah rumah uak gua tuh ada namanya satu, Masih komplek itulah pokoknya. enggak beda. Oh, beda. Uak gua. Wah, lu di mana? Di rambutan. Ada Kenceng tuh gue ya. kencang tuh, lebih ke inian. Dia tuh temennya, misalnya Uak, gue sebutnya Ambu lah ya. Si Ambu ini kayak dia, Kalimantan ya? ah? Kalimantan. Enggak. Jawa juga kok. Iya kan ya, enggak tahu gue jujur. Gue enggak nanya sedikit. Pokoknya panggilan Ambu lah. Ya, gue panggil Ambu. Nah, dia tuh kayak hitungannya bapak gue punya temen. Nah, si Ambunya itu orang tua dari temennya, kayak gitu lah. Saya udah CS banget, udah ngerasa saudara, bla 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 kayak gitu. Bahkan gue dulu tuh dari kecil sampai sekarang mungkin gue sering banget diurut sama dia. Kalau gue diurut, kaki gue kesleo. Iya. Bagaimana That's why gua kenapa pasti panggilannya Ambu karena itu Iya, biasanya. Iya betul. Sampai waktu itu pernah dia ada satu momen yang namanya dia nangkep tuyul.
Nah itu Anjing ini bener tak ceritain, gue diceritain ini lucu banget link demi apa link Ini lucu banget. gak seram ya kalau suara. Unik sih, maksudnya janggal. Lanjut. Enggak, sumpah. Maksud gua waktu itu ini gua posisi masih bocah ya. Masih bocah, gua niat pengen urut. Urut tuh ya kan, maksud gua sering rutin urut lah ya kan. Rutin urut sama emak gua. Sekalian kayak jaga silaturahmi bla bla bla. Sampai waktu itu gua ngeliat botol, bener-bener botol nih, kayak botol itulah, kayak botol minuman apa gimana. Kok ada orang kecil di situ ya? Oh ngeliat? Janggal gak? Jangan. Mana ada manusia kecil. Maksud gua, Gerak nggak tapi? gerak. Zang. Di botol, Ling. Di botol. Gerak. Bukan boneka gitu. Bukan boneka. Gua Mungkin. mungkin. Boneka gerak. Enggak. Maksudnya Lu bayangin nih, dalam botol. goblok. Kagak dia Segede mana? Segede mana? Gimana ya? Kan itu botol ya. Kecil lah. Ini Ini botol lah, ini botol. kecil lagi. Misalkan botolnya segitu. Segini lah ini. Anggap Kecil anggap banget kecil, sih. kecil banget. Kalau boneka janggal juga gerak. Enggak. boy. Mungkin Gua lebih kepikiran Masa gini. Bentuknya apa bentuknya? bentuknya anak kecil. Bap. Anak kecil. Anak kecil normal. Just ya anak kecil normal, botak dan mukanya tuh rada aneh aja gitu. Oh botak serius nih. Botak. Anak Yeah. mukanya aneh aja gitu. Maksudnya kayak gua nggak tahu dia tuh bisa disebut sebagai anak kecil atau sebagai orang dewasa ya. Karena ya gua karena mikirnya oh badannya kecil anak kecil kayak gitu loh. Pada saat Yeah. itu ya kan ya. Nah, masih kecil. Ya masih bocil lah gua anjing. Karena ngomongin oh ya udah nih. Awalnya gua nggak menanyakan apa gimana karena kan tujuan datang gua untuk urut. Ya udah gua fokus urut bla 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 sampai si Ambu ini cerita. Enggak lah, ada si Ambu ini punya anak, gua nyebutnya tante lah. Si tante ini bilang, si Ambu bisa dapat Tuyul. tuyul. Kan normal Zang. ceritanya. Real, Cok. Terus kayak gua mikir tuyul apaan sih mah? Oh, lu nggak tahu ya tuyul Gua apa? nggak tahu karena Oke. ya pada saat itu gua kayak just ya udah gua nggak tahu apa-apaan. Ya udah gua datang cuma buat urut. Nih serius nih. Ya udah nih mau lihat nggak ya kan? Isi dia. Dikasih lihat. Kayak lu tau gak sih kayak orang lagi bercanda ngasih unjuk botol kosong kayak aja kayak gitu. Tapi lu ngeliat orangnya. Gua ngeliat gua nanya ini kok kecil banget gimana cara masukinnya? Tapi Zeng, kok normal nanyanya? Ya karena balik lagi bocil, gue nggak tahu apa-apaan kayak just polosan aja itu ini kok bisa dimasukin, Tapi- maksudnya gimana? nyokap lu ngeliat gak? Nah, itu gue nggak tahu, Oh, gue nggak nggak tahu, karena gue nggak menanyakan sedetail itu, karena ya namanya juga anak kecil sekepo apa sih dulu ya kan? Iya. Keponya anak kecil kayak ini apaan sih? Kok bisa? Nemu di mana? Lu Kok dia nanya? mau? Gue nanya. Gila. Terus apa kata? Jawabnya kayak Kan belum apa? mau nggak apa-apa ini bandel dia normal jawaban untuk normal anak aja. kecil ya kan jawaban untuk anak kecil bla 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 kayak ya nggak apa-apa ini dia bandel dia ini jadi tangkap aja dulu kayak gitu Apa aja dulu. Karena seringnya lu melihat hal-hal kayak gitu di zaman lu kecil sampai akhirnya lu besar lu menjadikan itu biasa aja weh. biasa aja jujur biasa aja karena gue ngerasa kayak gue nggak diganggu mereka dan ya gue ngapain juga ganggu mereka anjing. Oke gitu. Iya, gue mikir kayak gitu. Sampai bahkan pun di kerjaan gue yang sekarang, di event umur gue yang udah beranjak dewasa sekarang, Ya pun udah ngerti lah. udah ya. ngerti banget dan anjing lu punya muka aneh banget. Kayak gitu loh. Wah, anjing, serius. Gue pernah anjing Tapi lu nggak di titik yang bisa berkomunikasi sama mereka? lebih ke berkomunikasi sih mungkin gue enggak banget ya. Maksudnya kayak gue Ya enggak cuma lihat aja toh. gue cuma ngeliat kayak Win-win solution aja. Iya. oh ya udah, gue pun nggak mau berkomunikasi dan gue nggak mau ke ranah hal itu lah. Tapi ada nggak momen-momen ketika ada nih momen kita tahu si Eneng? Kalau seneng sih emang jangan. That's it. Itu ada nggak si Itu Eneng? banyak sih cerita. Kayak si Jangan. Jadi ada guys di Jakarta Timur. Ada Ada momen dimana ada satu jalan yang di situ tuh terkenal banget si Eneng. si Neng Karena si Eneng ini suka ganggu nge, kalau tau nge. asli Kalau ada cowok dia tuh caper, cenah. per banget anjing. Caper. Banyak neng. That's why disebut si Eneng. Dia tuh hilang ketika pohonnya ditebang. Bukan tebang betul. Pohonnya ditebang dia hilang. Ke depan. Dia nggak tahu pindah rumah atau apa. Migrasi dikit ya, nggak tahu tuh, ya. nggak tahu tuh. Tapi emang si Eneng itu terkenal banget. Beberapa orang yang di kompleks sama dia yang punya kenal yang gue kenal sama pernah diganggu sama si Eneng ini. Iya, betul. Nah, momen si Eneng ini dia pernah ngingetin ke Ripo, "Poy, jangan di situ. Itu tempatnya si Eneng." Si Ripo terbirit-birit lah akhirnya. Itu pas gua mau jemput dia. Nah, beli VC sama dia.
Boy jangan situ, situ ada Baju boy, si baju Neng. boy, baju boy. Baju Baju boy, jangan sini boy, baju boy. Oke, oke. Ada si Neng. Lu nggak tahu tuh Poy. Gua Nggak tahu. Samsek. Nah, Jujur itu, nih jujur ya. Itu pertama kali, itu gua nggak takut. Semenjak dia cerita di motor, lu balik gak sama gue, we? Gak mau dia nganterin Gak gua. mau anterin balik. Gak mau aja. karena emang Cok. emang pas Ripo gambarin tempatnya tuh emang bener-bener janggal banget, Link. Janggal Yang banget. emang pohon, Gelap, gelap, penerangan. minim Emang penerangan. kosong. Iya, Iya. dan kan gue pernah ke komplek itu kan, karena beberapa temen gue ada yang di situ. Nah, ketika gue komplek itu waktu itu gue pernah ke nganterin cewek gue juga, we. Oh, iya. Cewek gue ada yang temennya di tempat itu. Nah. Temennya katanya mau bayar utang lah segala Nah. macam. Gue nganterin ke tempat itu dan FYI-nya rumahnya di dekat si Neng. Zam. Nah, gue penasaran sama lu nih, Neng tuh pernah ada komunikasi nggak? Enggak. Serius lu? Lebih ke mungkin gue nggak tahu ya, maksudnya kayak ada beberapa momen lu ngerti nggak sih kayak lu ngerasa tiba-tiba masuk angin, ngerti nggak sih? Paham. Enggak, lu kalau masuk angin tuh kayak Tiba-tiba sakit aja. iya, tahap mulu tuh. Nah, gue sering kayak gitu dulu. Tiba-tiba makhluk umat aja, Ling. Iya. Ngerti nggak? Tiba-tiba tuh perut lu kembung aja. Banget, coy. Dan ternyata Ternyata mungkin Si setelah Neng. gue sadarin sekarang akhir-akhir ini kayak gue ngerasa kayak dia ngajak gue komunikasi tapi gue blok gitu loh. Nggak mau gitu loh. Tapi lu bisa gambarin nggak si Neng tuh kayak gimana? Gua kan nggak, kita kan nggak tahu nih ya. ya, kita nggak bisa ngeliat. Kita nggak tahu nih si Neng gimana. Intinya rambut panjang, mukanya drill pucet, cok. Kalau Cap. bisa dibilang pucet banget dan Tapi looks-nya normal? nggak pernah kelihatan, maksudnya looks just mukanya doang. Iya, maksudnya Masa ada lu- yang hancur gak secara atau utuh nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan banget karena ketutupan rambut. rambut? Oh. Ketutupan rambut. Putih ram. Rambutnya hitam. Enggak, maksudnya bajunya putih itu tuh. Pala doang, muka, just muka. Jadi simpel kayak waktu itu gue mulai rebel-rebel, gue main pulang malam di atas jam 10 itu dulu tuh gue punya batas sama mak gue, lu pulang jam 10 harus di rumah, intinya kayak gitu. Jam 10 harus di rumah, nggak boleh lebih dari jam 10, lu jam 10 udah harus tidur, intinya kayak gitu lah sama mak gue. Nah sampai gue waktu itu SMP, ya namanya gue bocah baru puber gimana sih kan, nongkrong Iya, ya kan. SMP kan sih sama Iya, sih, kan. sama kayak gitu. Gue kalau nggak salah tuh balik jam lebih dari jam 12 lah, gue lupa jam berapanya, kayak dini hari lah. Gue lewat ya, namanya juga ke rumah gue kan, gue kudu belokan dulu ya, pas Ya, gue pokoknya si belokan Neng, ya, lihat si Neng langsung itu. depan Neng tuh. Nah, ada si Neng. Ya lampu gue waktu itu motor gue lampu jauh kan, Gue nih pernah ceritain. Alias lampu ayam. alias lampu ayam dulu ya, motor lampu ayam, Lampu ayam tuh, lampu ayam. jauh tuh Iya. kan, kuning ya, jelas. Gue mikir kayak apaan nih, kelapa kali ya kan, apa Oh, lu masih pisang kali. nggak tahu tuh, masih denial Gua tuh. masih kayak ya gue bodo amat, gue pulang ternyata gue mau pulang ke rumah. Sebenarnya bisa gue misalnya lewat jalan lain bisa, cuman Cuma lebih dekat lewat situ. ya sama aja, gue biasa Oh, lewat oke. situ kan, gue lewat situ bro. Hitungannya masih segini nih, apaan tuh, kesorot dong sama lampu gue kan. Gue maju dikit kok makin janggal ya kan. Oh, makin jelas tuh. Makin jelas tuh, pas udah sampai situ gue lihat kayak ya apaan tuh, kayak gue masih kayak Masih denial lah. masih dengar kayak Ya, apaan tuh? kalau bahasa sekarang masih gue tegesin, lo apaan sih, gue masih gue tegesin kayak Bisa lu tegesin aja lu apaan aja. kayak gue nggak tahu ya udah biasanya gue lewat kan, sampailah. Setelah gue lewat situ adalah pos lah rumah gue. Setelah gue di pos gue baru kepikiran, anjing orang mana jam segini masih hidup, maksudnya kayak masih melek kayak gitu kan. Dengan kondisi yang zap. Zam ya, dengan kondisi dengan zam ya gitu kan. Kayak gue ngerasa siapa itu ya kan, gue ngerasa kayak oh yaudah aja. Itu satu. Nextnya, setiap gue lewat jam segitu pulang bla 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 kayak kok ada mulu, maksud gue kayak Dengan posisi yang sama. dalam posisi yang sama, pelan-pelan gitu munculnya gitu lah, pelan-pelan aja gitu. Konteksnya dia muncul tuh kayak di gimana sih? balik pohon apa Ya, gimana? ini pohon nih. Ya gue tau pohonnya. Tiba-tiba begini. Serius lu? Iya, Cak. Ngintip. Ngintip. Tapi bener-bener di balik pohon terus Iya, ini. di balik pohon terus aja. Nggak pernah yang namanya nunjukin sepul badan. Just pala aja. Tapi for your information ya, katanya orang-orang situ sering digangguin Neng. Nah, Tapi akhirnya akan menjadi hal yang normal. hal yang normal. Ya, That's why Neng. kenapa Neng di situ terkenal banget. Mungkin Bener-bener terkenal itu ya? lebih Buat di perumahan lu itu. lebih ke terkenal tuh mungkin karena omongan apa gimana, sama daerah itu tuh emang terkenal kayak sepi, gelap, kosong, dan kayak jangan di situ deh. Tapi gue pernah sumpah nih, gue bukannya ini ya. Cuma gue lewat jalur umumnya, paham gak lu?
yang di sini lurus belokan itu. Gue tuh cerita soal Neng itu cewek gue tuh bukan sensitif, cuma emang beberapa momen ketika dia mens tuh emang agak-agak janggal. Oh itu justru cewek mens. Gue pernah fit call sama dia ketika dia mens. Itu gue tau dia mens. Gue fit call sama dia, tiba-tiba gue dengar suara kaca dia diketok kayak gitu-gitu. Itu janggal-janggal aja. Nah, gue momen ketika gue waktu itu balikin dia, gue tuh cerita lu soal Neng itu. Gue bener-bener lewat situ. Terus gue bilang, si Neng gini. Dia cewek gue tuh ngomong, "Bi, jangan ngomong gini, aku lagi mens." Gitu kan. Cuma gue cuek kan. Nah, kayak gue mah bodo amat ya. Lu paham lah gue lah. Iya lah. Terus tiba-tiba bener-bener, sumpah demi apapun gue gak bohong. Gue sama cewek gue bener-bener, lu tau gak, gue nyium bau amis yang seamis itu. Demi Allah Rasulullah. Iya. Gue gak tahu itu bau apa. Tiba-tiba, dan itu bukan gue sendiri. Cewek gue dulu yang ngomong, "Bi, kamu nyium bau ini gak?" "Iya, gue nyium." Selurusan itu lah yang warkop. Iya. Tau kan warkop? Itu selurusan itu, bener-bener gue nyium bau seamis itu. Kan daerah situ bener-bener kebun gitu kan. Itu tuh gue daerah situ bener-bener nyium bau yang seamis itu. Itu gue gak ngerti. Cuma gue gak bisa explain. Ya, benar. Gue gak paham aja. Bagus itu baunya, bukan yang kayak Selewat apaan ya? doang bukan. Jadi gini, konteksnya gini. Cewek gue ngomong, "Bi, kamu nyium bau ini gak?" Gue tuh awalnya gak nyium. Tiba-tiba begitu cewek gue ngomong kayak gitu, bener-bener langsung kayak gitu. Gue gak tahu itu bau apa. Berarti ketika lu sekarang udah mulai, maksudnya pengalaman kecil lu kan lumayan banyak nih Iya. soal supernatural gitu. Ketika lu besar lu akhirnya biasa aja. Bahkan sebelum gue besar, maksudnya kayak sebelum gue seumur segini yang bisa ngerti berbagai hal, kayak ya udah aja. Mau gimana pun ya udah. Tapi lu nggak takut, maksudnya kan anak kecil pada umumnya kan mungkin dikasih tahu ya, atau lu mungkin nonton film-film horor gitu kan, lu tahu nih kalau bentuk serem tuh kayak gini, bentuk serem kayak gini. Apakah lu nggak ada rasa takut gitu? Enggak. Kenapa gue bilang enggak? Karena balik lagi, maksud gue sebelum balik lagi mak gue sedisiplin itu, dan lu harus keras men. Dan akhirnya lu mensampingkan rasa takut lu itu. Ya. Cuma lo ada momen takut gak sih? Yang kata waktu itu lu cerita ke gua soal pocong depan rumah lu, yang muka. Oh iya itu. Itu mungkin lebih ke apa ya? Kadang kaget aja anjing, lu tiba-tiba dipotongolin gitu kayak, "Oh, sama apa ini? Ini apa ini?" Kayak seenggak berbentuk itu dan bau banget sih. Itu momen yang kalau lu tau ya, gue ngeband di hari H misalkan Kamis seminggu sebelumnya dia bisa ngeliat ngabarin gue kayak Dulu di warkop. Di warkop tuh ya, benar. Tapi lu ngelihat sejelas itu ya? Gimana ya bisa dibilang, kadang gue ngelihat jelas dan kadang gue cuma ngerasa doang, iya benar, ngerasa samar doang kayak, oh di situ ada, udah. Jelasin. Sesimpel kayak semisal lu ngerasa ada yang ngeliatin deh. Lu pas pernah dong kayak sering nih. misalnya kalau lu lagi di, misalnya lu lagi duduk just kayak ngeliat kemana gitu, terus tiba-tiba ih kok di kiri lu kayak ada yang ngeliatin, lu nengok nggak ada. Di ekor mata lu kayak Ekor mata lu nih kayak di ujung sini kayak ada yang ngeliatin gue nengok nggak ada, kayak gitu aja. kadang merasa beli. Iya kayak ngerasa, entah mungkin lu kepedean apa gimana, kan kadang gue ngerasa kayak gitu sih. Kepedean dan pocong. Iya, itu pocong ujung. Kalau yang ambu-ambu tadi, kan itu Apa? kan pas kecil. Kalau Iya. pas gede ada ceritanya nggak? Pas gede paling dari Masih nangkep kah? enggak sih. Nggak ada orang nih tukang urut ngerjainnya kerjaan Nah, nangkap berarti makhluk Nggak, halus. takutnya kan itu masih berlanjut. nah, tapi berarti kalau bisa kita simpulin, Ambu ini orang pintar. Bisa dibilang orang pintar ini, betul ya. Cuma kalau tukang urut kayak gitu normal nggak sih, Bro? Sering kayak gitu. Iya, karena iya. Soalnya gue pernah nih, gue pernah diurut. Tiba-tiba pas gue diurut, tiba-tiba dia ngomong, gue lagi diurut, bener-bener di tengah diurut, dia ngomong, dia ngomong gini, itu di depan, di rumah kamu, di bangku depan, tuh ada cewek yang duduk. Tiba-tiba ngomong gitu, janggal men. Betul, setuju gua, setuju. Berarti apakah Ambu ini, Ambu ini ngurut lu, dengan kata lain menghilangkan orang yang ngikutin lu, lu tahu? Iya. Kayak gimana gitu. Tapi pernah sih waktu itu, gua nggak tahu. Pada saat itu gua ngerasa sih kayak mungkin dia bilang kayak untuk, namanya juga bayi kan, maksudnya kayak misalnya gua masih bocil diurut kayak untuk
Antisipasi. biar lancar nih kan, biar Kesehatan. lancar kesehatannya, Badannya. biar badannya, biar apa ya, biar subur apa gimana waktu itu. Sang biar subur. Ya, Zang. Subur tuh maksudnya biar ini. Masa biar gemuk, Biar biar makan, gemuk, ya. badannya bagus. Bisa subur itu. Oh, Oh, Biar suburnya. tadi kayak Ripo badan subur. ada. Belum lagi gym 4 kilo apa turun? 4 kilo untuk gue, alhamdulillah. Kita tadi selalu bilang kayak ya biar gua apa ya bahasanya kayak biar tebek lah badan lah, maksudnya kayak sehat-sehat aja, lancar alirannya, nggak ada kenapa-kenapa ya kan. Dan gue sering banget, maksudnya kayak rutin lah urut Seminggu sekali. ya kan, seminggu sekali kayak alias Bener gila ya maksudnya. Alias ya. nah gue bingung nih nyarinya nih. Itu kayak gitulah, kayak misalkan badan gue gak enak, ya udah urut, badan gue gak enak urut, badan gue gak enak urut ya kan. Sampai dimana si Ambu ini selalu nggak tahu ya, mungkin Kasih pesan. ya ngasih pesan kayak selalu tuh gue di lingkungan uak gue nih, lingkungan si Ambu dan uak gue ini, gue selalu dibilang Sensitif. anjing lu ini tuh bener-bener mirip bapak lu kayak gitu gua. Oh, bapak lu kayak gitu juga. Enggak, maksud gue kayak tahu. tampilan gua, looks gua tuh mirip banget bapak gua. Sikap, sifat sama tampilan tuh katanya gua bener-bener mirip bapak gua. Cuma beda kulit aja kan. Kan yang belum sempat ketemu apa ya? Iya gua nggak, makanya gua kadang suka kesel kayak gua samain mulu sama dia siapa Tapi lu sih? belum Gitu. ketemu. Nggak pernah ketemu anjing. Tapi lu pernah nggak ketemu? Pernah ketemu gua. Hah? At least by Serius? mimpi gua pernah ketemu. Tapi akhirnya lu menyadari itu dia ini bokap gue. Itu gimana? Nanya. Setelah gue ngeliat foto lah. Setelah gue ngeliat foto Juga ya. lah. Tapi pasti kayak gitu nggak sih? Nggak, beda toh. Dia kan emang gak pernah ketemu sama Gua nggak pernah ketemu sama sekali. Kalau lu kan sempat ketemu. Kalau dia kan Perawakan emang dari foto Udah aja. tahu nggak pernah ketemu. dari foto doang. Kayak gue ngerasa kayak lu ngeri gak sih kayak orang lu muda foto begini, pas gue pasti jelas beda, ada perubahannya dong. Nah, Ya gue seperti itu, gue nggak tahu kayak di foto begini ya udah gue nggak tahu aslinya gimana, looksnya gimana. Tapi sama tuh yang Tapi sama kayak gitu. apa yang disampaikan bokap lu? Nggak ngomong, diem doang. Oh lu maksudnya ngeliat sosoknya aja bokap lu. Kayak lu lagi orang lagi dipelototin aja gitu kan ya sih? Kayak lagi diliatin aja gitu. Lu habis ngewein orang. Real gitu. Bisa aja itu kayak diomelin, lu jangan kayak gitu, jangan buang dalam. Lu kan jangan dalam. Jangan buang dalam. Enggak. Kayak ya udah aja gitu, kayak cuman diliatin aja, Cok. anjing. Tapi itu momennya karena lu habis ngelakuin apa enggak? Gua nggak tahu aja, kayak gue tidur seperti biasa terus mimpi udah kayak gitu, terus gue kebangun keringetan aja. Kayak orang lagi sakit mimpi. Tapi kita semua pasti pernah mimpi kayak gitu gak sih? Wi? Iya. Pasti kan, gue mikir kayak Horor dikejar lah atau ngelihat lagi. Iya. gitu. capek aja. capek bener lagi capek. Cuman masalah kita kan cuma mimpi. Kalau dia kan ngelihat, bedanya itu. Cuma gue pernah gini, Be. Gue pernah mimpi. Bokap gue tuh nggak suka banget gue pakai pantopel. Karena kayak bokap gue tuh selalu ngomong, Boy. Enggak serius. Bokap gue tuh selalu ngomong. Oh, Iya. Bokap gue tuh selalu ngomong kayak jangan pakai pantopel. kamu jangan terlalu maksain pakai pantopel karena kan mungkin gue suka dress well. Maksudnya dress well tuh dalam artian gue suka dilihat orang dengan gue rapi. Tapi bokap gue ngomong kalau pakai pantopel kan kadang-kadang bikin kaki lu sakit. Yes. Nah, bokap tuh ngomong kayak jangan sampai bikin lu tuh sakit karena mau dilihat orang baik. Betul. Nah, bokap gue tuh nggak suka banget gue tuh pakai pantopel. Someday gue mimpi gue mimpi bokap gue tuh pakai pantopel. Dia lagi ngikat pantopel di samping gue tuh duduk kayak gini nih. Ini kayak ini bokap gue. Gaulnya. Bokap gue tuh marah-marah karena pantopelnya tuh kegedean. Oh. Gitu-gitu. Nah itu tuh kayak gimana tuh, Maksudnya ada konteks Artinya apa? supranatural, iya apa? Aduh, gua nggak bisa jawab ya. Cuman mungkin yang bisa gua jawab tuh mungkin kayak bokap lo nggak suka nih pakai pantopel, terus dia kayak ngasih contoh aja. Diperagain lah. Diperagain. Kalau Kalau lu dia pakai nggak pantopel. suka itu kalau lu pakai pantopel. Mungkin itu gua nggak bisa nafsirin lah. Karena waktu itu telak sempat nongkrong di sini. Di belakang kita deh, di pagar ini. Dia Tahu sih. gua. Gue tahu. Background kita ya guys ya. Di belakang kita ini sempat bilang lah di sini ada Ayak. satu sosok yang gini mukanya hancur gini di situ kan gua agak bingung ya
suka ini dari mana nih orang. Gini, backgroundnya tuh kita habis nyeritain soal pohon kelapa di situ. Iya. Pohon kelapa di Ini situ. nggak ada gue. Nggak ada. Nggak ada, lu nggak diajak, Waktu itu habis ngeband. Oh, Ini yang bandel-bandel aja kan itu. Rebel aja. tapi waktu itu kita lagi sadar. Kalian masih sadar. Iya, masih sadar. Nah, jadi gitu, kita waktu itu lagi ngeband, habis ngeband ya. Lagi nongkrong aja. Habis ngeband nongkrong lah di sini. Nongkrong di sini, Ripo cerita lah soal tempat Emo. ini. Iya. Soal tempat ini yang dimana After kejadian umum after kejadianmu dia cerita di mana soal pohon kelapa ini yang terkenal banget di warga-warga sini. Tiba-tiba Wae itu ngomong, guys, ada yang ngeliatin kita. Saat itu juga loh. Saat itu juga di sini. Dan setelah Wae ngomong kayak gitu, itu bener-bener auranya berubah. Lu ngerasa? hening gitu. Iya, bener-bener hening. Akhirnya gue tanya lah, emang Suasana ada siapa we? Karena we ngomong. Bisa jadi. Karena we ngomong ini ada cewek poy, mukanya hancur gitu segala macam. Gue bingung kan, anjir ini orang siapa? Karena gue nggak tahu background story-nya kan. Jadi gue tidak bisa menangkap ini orang siapa. Akhirnya we mungkin nggak mendeskripsikan Secara detail. jelas kayak ini orang dari sisi. Cuman we cuma bilang mungkin ini korban kecelakaan Ada kerjaan. yang itu nyangsang di sini. kayak Nah, gitu. that's why Wae itu ngegambarin dia gimana maksudnya gitu. Dia di sini. Tiba-tiba muncul mukanya di sini. Jangan lupa subscribe ya. Komen juga. Oke. Bye.